sudah sampai di area perah susu sapi. Dan di sini juga ada beberapa tanaman seperti apel, tanaman buah apel di sini, dan juga jeruk siam di sini. Oke, mari kita lanjut lihat ke tempat perah sapi. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di area perah susu sapi. Mari kita masuk ke dalam dan melihat bagaimana prosesnya. Kak, saya ada pertanyaan. Untuk sapi yang dipakai ini sapi apa ya, Kak? Teman-teman, sapi yang dipakai di sini adalah sapi lokal. Dan kenapa sapi lokal? Karena ini dulunya sapi yang dibawa Belanda ke sini untuk dijadikan susu perah, dan ini susu perah yang dihasilkan itu menghasilkan banyak susu. Untuk warga sekitar apakah juga membudidayakan sapi perah ini ya, Kak? Iya, karena kan ini desa wisata budaya. Jadi masyarakat di sini juga membudidayakan susu perah. Mari kita lanjut ke dalam. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada sekitar 10 sampai 15 sapi yang menghasilkan susu. Mari kita masuk. Ini untuk perawatannya bagaimana, Kak? Nah, untuk perawatannya ya, di sini kita memastikan makanan yang dimakan oleh sapi ini tidak basah ya, karena takutnya kalau basah itu bisa terkena PMK, karena dulu pernah terjadi itu ya. Ini untuk rumputnya sendiri ini rumput apa ya, Kak? Nah, untuk ini jenis rumputnya adalah rumput gajah, dan ini tuh rumput yang besar, panjang, dan digiling untuk makan sapi perah ini. Untuk proses pemerahannya ini bagaimana? Apakah harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu untuk sapi-sapinya ini ya, Kak? Iya, benar sekali. Karena sebelum diperah, sapi ini harus dibersihkan terlebih dahulu agar tentu saja terlihat bersih ya, dan agar tidak ada kotoran yang ini jatuh ketika susu itu diperah. Jadi bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kita bisa menghasilkan berapa liter? Sapi di sini ada sekitar 10 sampai 15 sapi ya. Jadi per liternya dihasilkan sekitar kurang lebih 100 liter. Oke, baik. Kak, untuk satu sapi ini bisa menghasilkan berapa liter susu ya, Kak? Nah, biasanya untuk satu sapi ini bisa menghasilkan 1 liter lebih untuk susunya. Ini adalah proses pemerahan susu sapi yang dilakukan oleh beberapa petugas yang ada di sini ya. Silakan dilihat. Tadi telah melalui proses pemerahan susu sapi ya, dan ini bisa dilihat sendiri hasilnya. Ini adalah hasil dari pemerahan susu sapi hari ini. Oh ya, apakah kualitas susu sapi itu tergantung apa yang sapinya makan ya, Kak? Iya, tentu saja. Kan tadi sudah dijelaskan di pertama kan, itu merupakan proses yang tadi melalui dari cara pemberian makannya, dari pemotongan rumputnya sampai pembersihannya. Tentu saja itu merupakan sapi yang hasil ini merupakan hasil susu sapi yang berkualitas. Dulunya ini memang ada 10 sampai 15 sapi atau lebih? Nah, dulunya itu di sini ada sekitar 30 sapi. Tapi karena telah terkena PMK kemarin di tahun kemarin ini, jadi yang tersisa hanya sekitar 10 sampai 15 sapi di sini. Jadi musuh terbesar para peternak sapi ini adalah lebih ke penyakit untuk sapinya sendiri ya, Kak, PMK ini ya? Iya, betul sekali. Ini susu sapinya ini diolah jadi apa aja, Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Olahan itu kita bisa lihat setelah ini. Mari ikut saya. Nah, teman-teman, setelah kita melihat proses bagaimana pemerahan susu sapi tadi. Nah, di sini merupakan
tempat pengelolaan hasil susu sapi, yaitu yogurt. Dan untuk pengelolaan sendiri, kalau kita menggunakan inkubator itu ya bisa sampai 5 jam, dan kalau kita pakai cara manual itu bisa sekitar 1 hari untuk menghasilkan yogurt tersebut. Ini yogurtnya hanya ada variasi ori apa banyak rasa? Oh, kalau itu tentu aja banyak rasa ya. Sekitar 7-8 rasa ya. Ada ori, strawberry, blueberry, durian, melon, coklat, jeruk, mungkin itu banyak lah pokoknya. Oh, itu menggunakan ekstrak dari buah-buahan apa perisa makanan? Kalau untuk itu ya menggunakan perisa makanan, karena dulunya pernah menggunakan ekstra buah dan itu nggak bertahan lama, sekitar 4 hari lah ya. Itu yang membuat rasanya nggak enak itu dari buahnya kan busuk. Oh, lebih awet menggunakan perisa makanan Kalau daripada kita ekstrak menggunakan buah. perisa makanan itu lebih awet, dan juga sebenarnya menggunakan buah ini bisa lebih lama, tapi buah itu harus dibuat selai dulu. Tetapi kita juga memikirkan Pendapatan hasil yang akan didapatkan nantinya ya. itu. Kita juga memikirkan hasilnya ya. Soalnya kita juga menambah biaya, jadi harganya lebih mahal. Kita juga bakalan bingung pasarnya itu di mana nanti. Iya, karena kan sekarang seperti saya ini ya, cewek-cewek yang suka barang-barang tuh yang lebih murah gitu ya, karena lebih praktis gitu ya Kak. Benar. Jadi- banyak sekali kan orang-orang yang suka sesuatu yang berkualitas tapi dengan harga murah, jadi kita mengambil opsi yang ini. Oh ya, jadi melihat minat dari target pasar saat ini Benar, juga. itu yang paling penting, minat target pasar. Saya juga lupa tadi saya mau menjelaskan, di sini tuh biasanya kan kalau yogurt itu tuh lebih ke asam kan, tapi kita juga harus melihat target pasar. Kalau anak-anak biasanya lebih suka manis. Nah, kalau anak-anak itu biasanya kita menggunakan atau mengelola yogurt tersebut dengan tambahan gula ya, biar rasanya lebih manis untuk kesukaan anak-anak. Soalnya beda dengan minat anak-anak, dewasa, dan lansia. Sedangkan lansia biasanya suka yang lebih asam. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Nah, teman-teman, setelah melalui semua proses yang kita lalui tadi, di sini kita bisa melihat sendiri kan banyak sekali hasil olahan susu. Tidak hanya minuman, tapi juga dengan makanan kan. Teman-teman, ini bisa dibuat produk olahan dari susu. Contohnya stik susu, ada permen susu. Ini teman, ini merupakan hasil olahan yang telah diproduksi dari perah susu sapi tadi ya. Nah, ini merupakan minuman susu sapi. Bisa dilihat sendiri. Ini enak banget teman-teman. Kalian kalau kesini harus beli. Harus, oke? Ini enak. Oke. Nah teman-teman, akhirnya tur kita selesai untuk hari ini di Desa Pujon Kidul. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.